Halo sob, panas sekali siang ini. Ketemu lagi dengan depan sini. Sekarang seperti biasa saya akan ngebahas sebuah jaket motor. Sebentar, gerah sekali. Ini keringat masuk mata. Ya, jadi saya akan ngebahas sebuah jaket motor baru berjenis hoodie buatan SR Project. Sekali lagi, ini sudah lama ada di wishlist saya, belum sempat kebeli. Karena memang biasanya selalu nafsu buat beli, tapi buat nge-reviewnya males. Tapi sekarang saya akan ngebahas jaket ini, yang mana sebenarnya ini bisa jadi adalah jaket hoodie terbaik, jaket motor hoodie terbaik yang bisa kalian beli di market untuk sekarang. Wow, lupa ada plus tidur. Jadi ini namanya SR Project Carbon Hoodie. Nama detailnya saya lupa lagi apa ya. Nanti saya tunjukin deh di judul ya. Jadi sebuah jaket hoodie tapi punya protektor, jaket motor. Harganya sekitar 700 atau 800 ya, saya lupa. Di antara dua itulah. Tapi yang pasti jaket ini sukses membuat saya jatuh cinta pada pandangan pertama, anjay. Karena pertama ngelihat langsung, idih, cakep amat ini jaket. Nggak pakai lama langsung masukin wishlist. Karena saya deg-degan kalau langsung dibeli terus mangkrak terlalu lama nggak dikerjain videonya, begitu. Jadi akhirnya saya beli. Terus saya ingat banget pertama kali saya pakai jaket ini itu ke Bandung kemarin. Jadi saya tektokan wisata kuliner ke Bandung tapi motoran, dan saya pakai jaket ini, dan surprisingly saya sangat-sangat suka sama jaket ini. Kita bahas satu-satu dulu ya. Pertama kita bahas soal desainnya. Untuk desain tentu saja saya adalah fanboy warna hitam. Jadi kalau ngeliat jaket warna hitam itu kayak kemarin si Rabbit and Wheels yang warna hitam, yang basic itu menurut saya cakep banget gitu, nggak perlu aneh-aneh, tapi udah cakep gitu. Nah, termasuk jaket ini, dia itu warnanya hitam, tapi ada ornamen-ornamennya, dan ornamen-ornamennya juga berwarna hitam gitu. Untuk bahan dia pakai fleece 330 GSM ya, bahan-bahan yang normalnya dipakai di hoodie premium gitu, kayak jaket kayak hoodie biasa tapi lebih tebal. Ini lebih hangat kalau dipakai di malam hari. Terus yang bikin dia unik adalah ornamen-ornamennya ini. Dia pakai carbon leather sebutannya, material kulit tapi dengan finishing motif karbon gitu. Jadi keren dah, mulai dari bagian bahu sini, terus depan, bagian belakang itu tulisannya ornamen-ornamen dengan motif karbon gitu. Cakep dah. Saya suka banget gitu. Itu dari desainnya. Terus dia bagian tangannya pakai resleting ya, nggak pakai karet gitu. Jadi cukup terlihat hoodie motor sekali. Untuk kantong, ada kantong kanan, kantong kiri. Terus dia hoodie-nya sistem resleting di tengah. Resletingnya pakai YKK, brand resleting yang pabriknya di Jalan Raya Bogor. Tapi ini adalah pilihan resleting nomor 1 di dunia. Nggak tahu mereknya mana, kayaknya merek Jepang ya, YKK itu. Terus ada kantong kiri kanan ya, nggak ada resletingnya di bagian kantongnya. Nah, desain dari jaket itu cakep. Terus pemilihan material juga nggak full pakai fleece, karena kalau diperhatikan ini tuh ada beberapa bagian yang berbahan mesh, air mesh. Jadi air mesh mah punya Rabbit and Wheel ya. Jadi berbahan mesh terutama di bagian dada sama di bagian punggung. Ini tuh kelihatan kayak sedikit banget meshnya gitu, kayak cuma seiprit segaris gitu loh. Tapi percaya atau enggak, ini tuh efisien banget. Balik soal fungsi, si meshnya ini efisien banget. Kenapa saya bilang efisien? Ini jaket adem. Ini sekarang lagi panas banget, terik banget. Tadi hitungan menit saya pakai lagi diem, itu tuh keringetan banget badan gitu. Tapi pas dipakai jalan itu kerasa banget kalau angin tuh jalan di badan gitu.
masuk dari dada, terus muterin badan keluar dari punggung gitu. Kayak simple banget, kayak nggak perlu aneh-aneh nyempilin ventilasi di bagian ketek, bagian mana biar terlihat advance gitu. Sesimpel ini tapi efisien menurut saya gitu. Jadi saya berani bilang bahwa ini adalah salah satu hoodie motor paling adem yang nyaman dipakai buat siang hari. Padahal banyak ya hoodie mesh yang dibuat oleh beberapa brand. Bahkan SR Project sendiri punya jaket hoodie mesh yang sebelumnya kita pernah bahas gitu. Cuman nggak tahu kenapa bahan meshnya itu mereka fokus di bagian lengan. Jadi lengannya itu full mesh. Jadi pas jalan itu yang adem ya lengan doang gitu. Dadanya nggak adem gitu, agak gerah gitu. Nah terus si Rabbit and Wheel juga punya tuh Rabbit and Wheel Cigar kalau nggak salah. Itu juga sama kayak SR Project, bagian meshnya itu bagian di lengan doang, bagian dadanya nggak tebel, anget. Tujuannya adalah pada saat dipakai siang hari masih adem, dipakai malam hari angin masih ketahan gitu. Kalau saya pribadi agak sulit untuk membuat atau mendesain jaket multipurpose yang bisa dipakai siang dan malam, karena kayak requirement dari kedua kondisi itu berbeda gitu. Contohnya kalau siang kita butuh ventilasi sebanyak-banyaknya dengan catatan tetap melindungi kulit dari terik matahari. Sedangkan kalau pakai malam kita harus menutup badan serapat-rapatnya untuk melindungi badan dari angin gitu. Jadi kalau dua fungsi digabungkan dari satu, menurut saya justru ya nggak maksimal aja gitu, setengah-setengah gitu. Nah berbeda sama jaket ini, saya merasa dia tidak memaksakan diri untuk menjadi jaket yang adem di siang hari dengan ventilasi yang seiprit. Tapi saya merasa ini efisiennya karena ini tuh adem bro. Di kayak jalan begini ya, ini tuh gak ngebut loh, kayak cuma 40 tapi adem, anginnya wing gitu, kerasa banget di badan. Dan bener-bener nyaman menurut gua. Ini tuh agak kaget karena pas kemarin dipakai ke Bandung itu bener-bener full kan, jalan siang juga gitu kan, dan panas-panasan di kemacetan Bandung gitu, dan itu tuh nggak panas gitu, adem, keren dah. Maksudnya saya seneng banget sama desain simple jaket ini dan ventilasi minimum yang sangat fungsional ini gitu. Dia punya slot protektor tentu saja, standar jaket motor. Total ada 7 ya, 2 di bahu, 2 di siku, 1 di punggung, dan 2 di dada. Jadi benar-benar bisa full protektor banget. Terus saya juga suka banget fittingnya kerasa pas di tangan. Walaupun satu kekurangan adalah bagian lengannya, bagian sikunya tidak ada pengencang atau apa namanya velcro buat ngencengin supaya si protektornya nggak kendor, nggak ngelewer gitu. Tapi overall saya suka sih, maksudnya untuk sizingnya juga pas, double XL, pas dengan badan saya yang gendut ini. Terus apa lagi ya yang saya suka sama jaket ini selain desain, fungsinya oke, jaketnya juga adem, harganya tentu terjangkau. Kalau ngomongin harga, saya yakin bahwa SR Project itu lebih murah daripada Rabbit and Wheel. Karena secara branding memang SR Project itu ada di bawah Rabbit and Wheel gitu. Brand lokal, sama-sama brand lokal, tapi budget promosinya kayaknya nggak segede Rabbit and Wheel deh. Tapi mereka berhasil bikin produk yang bagus menurut saya. Terus bagian dalam jaket ini pakai bahan puring ya, jadi berpori-pori gitu. Itu juga yang bikin si jaket ini tuh adem gitu. Jadi buat yang belum tahu apa sih fungsi dari furing atau lapisan dalam dari jaket, gunanya itu untuk menghindari kulit langsung tersentuh ke bagian dalam jaket. Dimana untuk bahan fleece ini kita semua tahu bagian belakang fleece itu gerah ya dan tidak menyerap keringat. Mungkin kalian tahu kalau pakai hoodie gitu, bahan fleece, bagian belakangnya itu nggak nyerap keringat. Memang tebal gitu, kayak ada berbulu-bulu gitu. Tapi itu tuh nggak nyerap keringat. Itulah kenapa kalau nggak dipakein inner furing, kulit langsung nempel situ, yang ada kulit jadi basah gitu karena keringat nggak keserap. Terus ya jadi gerah gitu. Tidak ada sirkulasi yang melewati kulit gitu. Jadi kulit ketutupan sama bagian dalam bagian jaket. Itulah kenapa jaket-jaket yang punya ventilasi yang bagus harus punya lapisan furing bagian dalam.
termasuk jaket ini gitu. Dan sekali lagi ini bekerja dengan sangat baik, tidak merasakan gerah, terus nyaman lah menurut saya. Kalau ngomongin kekurangan, tentu aja ada, nggak ada jaket yang sempurna kan. Setidaknya saya ada 2 kekurangan yang saya rasa bisa jadi catatan ya buat SR Project. Pertama, bagian lengannya saya bilang tadi tidak ada strap buat ngencengin, jadi si protektor itu ngegelantung kalau kata orang Sunda mah. Jadi nggak nempel ke badan. Takutnya pada saat terjadi kecelakaan gitu, terus si badan ngeglosor, karena dia nggak rapat dengan badan, si protektornya itu ngegeser. Pada akhirnya dia tidak melindungi si siku. Itu dampak dari protektor yang tidak menempel di badan. Yang kedua, saya mungkin menyayangkan pemilihan resleting di bagian tangan ini yang sangat kecil dan tipis sekali gitu. Kalau kita udah pakai sarung tangan susah banget tuh ngencengin si resletingnya. Itu aja sih, mungkin bisa diganti atau dikasih resleting lebih besar yang bisa terjangkau sama jari kalau pakai sarung tangan gitu ya. Karena itu kecil banget, buset. Terus ngeri cepet rusak aja gitu. Secara durability agak saya ragukan sebenarnya, tapi ya oke lah. Setidaknya, tapi tetap itu jadi kekurangan dan catatan buat saya bahwa ke depan mungkin SR Project bisa lebih memperhatikan kualitas resleting di bagian lengan ya. Terus kekurangan lain apa ya? Saya nggak ngeliat kekurangan. Paling build quality-nya aja ya. Mungkin secara overall build quality-nya udah bagus ya. Saya nggak ada keluarannya sangat berarti lah dari build quality-nya. Cuman memang saya harus akui bahwa build quality dari apa? Rabbit and Wheels itu lebih baik sedikit dibandingkan si SR Project. Mulai dari kualitas jahitannya, kualitas bordirnya, terus terutama 2 itu ya, karena secara kasat mata, secara tidak langsung kalian perhatikan jaket ini tuh terlihat sangat handmade sekali gitu. Ya memang jaket yang lain juga pasti handmade kan, dibuatnya pakai tangan. Maksudnya literally kayak ya handmade aja gitu, bukan produksi pabrik gitu. Bukan industrial grade seperti si Rabbit and Wheels, tapi justru memberikan sebuah value di mana jaket ini tuh jaket yang sangat well crafted gitu dengan tangan, anjay. Kan kalian tahu ya ada jam yang dibuat dengan tangan kosong bare hand gitu, harganya bisa miliaran tuh karena punya value-nya itu. Dan saya ngerasa jaket SR Project ini kayak ya memang mungkin skala produksinya nggak segede Rabbit and Wheels ya. Dimana kalau kalian sering belanja di toko SR Project ya, itu stoknya sering kosong. Dia bilang bahwa kita lagi produksi ya kak gitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa mereka kalau memproduksi jaket emang di skala kecil dan tidak nyetok banyak gitu. Itulah kenapa mungkin untuk build quality nggak se-form atau se-solid dari Rabbit and Wheels gitu. Tapi kelebihannya satu, saya dapat informasi dari teman, katanya untuk SR Project itu mereka bisa nge-custom jaket buat kita, karena memang sepertinya kesimpulan saya mereka memang memproduksi jaketnya sendiri, tidak melibatkan pihak ketiga untuk ngejahit si jaket atau produk-produk mereka gitu. Jadi mereka bisa bebas kapanpun untuk memproduksi jaket-jaket mereka. Itu teori saya. Tapi intinya adalah saya suka jaket ini. Saya sangat merekomendasikan jaket ini buat kalian beli, karena percaya atau enggak, selain visualnya yang cakep, jaket ini secara fungsi sangat fungsional sekali ya, terutama untuk ventilasi yang terlihat minimal tapi bisa beraksi secara maksimal, anjay. Oke guys, itu aja review singkat saya soal jaket hoodie motor dari SR Project ini, yang mana ini sangat bagus menurut saya. Buat yang mau beli, kalian bisa klik di kolom deskripsi di bawah ya, saya taruh linknya. Jadi jangan lupa belinya dari situ supaya saya dapat komisi, supaya saya bisa touring-touring lagi. Klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.